Ketan Story. Ketemu setan, story. Ketemu lagi bareng gua, Indra. Buat lo yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng, like, komen, dan share video dari kami. Kali ini gue bakal menceritakan pengalaman menegangkan yang dialami oleh teman gue waktu dia pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Sebut aja namanya Jarot. Nah, menurut gue pribadi, ini pengalaman itu benar-benar mencekam ya. Karena selain si Jarot ini diganggu oleh makhluk halus, nyawa pun hampir jadi taruhan. Untung aja ada wanita yang ngejaga sekaligus ngelindungin dia di dalam perjalanan tersebut. Kejadian apa sih yang menimpa si Jarot, dan siapa sih sosok wanita yang ngebantu dia selama perjalanan? Yuk, daripada penasaran, kita simak ceritanya di Ketan Story. Saat itu Jarot ditugasin sama bosnya pergi ke Yogyakarta karena ada event di sana. Jarot berangkat dengan dua temennya, Abi dan Setio, menggunakan mobil. Nah, selama perjalanan, Jarot dan dua temennya ini nggak ngerasa apa-apa. Mereka itu kayak biasa-biasa aja, nggak ada hal aneh apapun selama perjalanan, dan bahkan sampai mereka tiba di lokasi tujuan. Singkat cerita, hari itu event berjalan dengan lancar, dan esok harinya mereka pergi ke Blora untuk mengantar barang. Jadi di sini tuh mereka ada dua kota tujuan di perjalanan mereka. Mereka menginap di sebuah hotel di kawasan Seturan, Yogyakarta. Pada malam itu, bos mereka menitipkan seorang wanita untuk menemani mereka ke Blora esok harinya. Sebut saja nama wanita ini Ayu. Ayu ini wanita asal Semarang yang kebetulan sedang di Yogyakarta karena liburan. Pada malam itu, Jarot, Setio, dan Abi bersama Ayu pergi untuk makan malam. Nah, selesai makan malam, mereka kembali ke hotel. Pada saat itu, pukul menunjukkan jam 9 malam. Suasana hotel lumayan sangat sepi dan agak sunyi. Saat di lorong hotel menuju kamar, sambil berjalan dan ngobrol, tiba-tiba Ayu memotong obrolan mereka, terus kayak bilang, "Stop, Mas. Bentar ada yang mau lewat." Di situ Jarot, Abi, sama Setio tiba-tiba kayak kaget gitu. Terus kayak mikir, apaan sih nih, aneh banget nih cewek. Selama beberapa menit dari kejadian itu, Ayu langsung bilang, "Ayo Mas, jalan lagi. Sudah lewat ya." Jarot pun penasaran. Terus dia nanya ke Ayu, "Emang yang barusan lewat apaan Yuk?" Ayu cuma tersenyum. Terus dia ngomong, "Oh yang barusan itu Mas. Itu cewek kayak kuntilanak gitu yang barusan lewat." Nah disitu Jarot agak kayak, "Hah? Apaan? Seriusan lo?" Terus Ayu kayak biasa-biasa aja sikapnya, dibilang, "Iya Mas." "Nah kok lo gak takut?" Jarot ngomong gitu kan, "Kok lo gak takut? Kayak biasa-biasa aja muka lo." Nah Ayu cuma jawab kayak, "Udah biasa kok Mas, aku ngeliat kayak gituan di rumah." Terus dia kayak langsung jalan, berlalu ke kamarnya gitu aja. Usut punya usut, ternyata keluarganya si Ayu ini, terutama kakeknya itu menganut ajaran kejawen. Jadi si Ayu ini udah terbiasa ngelihat makhluk-makhluk halus yang gak kasat mata. Katanya sih mata batinnya itu udah kebuka gitu. Esok hari pun tiba, dan mereka kesiangan, akhirnya baru berangkat sore hari. Nah, merasa lelah, akhirnya Jarot minta untuk si Abi gantian nyetir. Jadi Jarot di bangku belakang sama Ayu, Abi nyetir ditemani oleh Setio. Menjelang malam, mereka memasuki daerah berhutan dan jalan berbatuan. Disinilah mereka mulai diganggu sama makhluk halus. Waktu itu jam udah menunjukkan pukul 12 malam. Mobil mereka ini berpapasan sama
truk engkel. Jadi karena jalan yang berbatuan, otomatis jalan mereka itu agak lambat. Saat si truk engkel ini mulai ngedeket, si supir ini ngeliatin mobil mereka itu dengan tatapan aneh yang gak berhenti sama sekali. Terus sampai mereka berpapasan, si supir ini keluarin kepalanya dari jendela, terus ngenoleh ke mobil itu kayak dia tuh ngeliat sesuatu yang aneh gitu dalam mobil itu. Nah di situ Abi sama Setio ngerespon kayak, lu ngeliat gak sih? Barusan tuh supir ngeliatin kita kayak aneh gitu. Iya gue ngeliat, ada apaan ya? Di situ mereka mulai agak-agak ngerasa aneh kayak gitu. Nah di sini tuh Ayu nggak ngerespon apa-apa. Jadi memang semenjak mereka masuk kawasan berhutan dan jalan berbatuan ini, si Ayu nih tiba-tiba jadi kayak orang pendiam gitu. Nggak ngobrol sama sekali, dia cuman di belakang istirahat, duduk aja gitu. Dia nggak tidur, tapi dia tuh nggak ngomong apa-apa juga. Nah, hal-hal aneh di sini mulai terjadi. Si Abi yang tadinya banyak omong, tiba-tiba jadi kayak pendiam gitu sepanjang perjalanan. Kadang misalkan si Setio ngajak ngobrol si Abi tuh kayak orang gak nyambung, terus juga kadang jarang nyaut. Hujan pun turun, gak begitu deras, tapi lumayan lah bikin suasana jadi makin serem. Gak ada mobil atau motor yang terlihat, apalagi orang. Sampai akhirnya mereka berada di sebuah tanjakan yang lumayan curam. Saat di tanjakan ini, tiba-tiba mesin mobil mati. Setio pun kayak udah mulai kesel. Terus dia bilang, lu ngapain sih? Bego banget, lu bisa nyetir apa enggak sih? Di situ Abi nggak ngerespon apa-apa. Abi cuma diem, sama sekali nggak ada omongan yang keluar dari mulut si Abi ini. Sampai akhirnya mobil itu mundur, nggak ke arah. Di situ si Setio udah mulai emosi dan panik. Terus dia kayak mukul-mukul si Abi, bilang, woi rem, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya si Abi ini kaget dan langsung dia langsung narik rem tangan. Di situ mobil berhenti. Kalau mobil itu mundur terus, kemungkinan terbalik itu tinggi. Jadi Setio itu benar-benar panik. Terus juga karena si Abi ini kayak aneh, sama sekali kayak bukan dia, tatapannya kosong banget, nggak ngerespon apa-apa saat si Setio ini ngomong gitu. Akhirnya si Setio ini nyuruh si Abi untuk kayak istighfar, terus coba baca-bacaan. Karena suara Setio yang lumayan kenceng, di sini ngebangunin si Jarot. Nah, si Jarot ini juga kayak aneh. Dia tuh tiba-tiba kayak ngerasa capek sampai bisa tidur sepulas itu gitu. Akhirnya Jarot bangun, terus Jarot bilang, ada apaan sih? Berisik banget loh pada. Loh, ini kok kita di tanjakan sih? Jarot kayak kaget gitu kan, bangun tidur ngeliat ada di tanjakan dengan posisi keadaan berhenti gitu. Nah akhirnya si Setio ini bilang, lu nggak tahu bang, kita hampir mati nih gara-gara si Abi. Nah si Jarot nih masih kayak rohnya belum ngumpul gitu kan, jadi masih nggak ngerti apa yang dimaksud sama si Setio. Akhirnya si Abi udah mulai fokus dan dia mulai starter mobil untuk ngejauhin jembatan itu. Nah setelah dia ngelewatin jembatan itu, akhirnya Jarot bilang kayak, yaudah Bi gantian bawa mobilnya biar si Abi tuh bisa istirahat. Akhirnya ada sebuah tempat tukang tambal ban, akhirnya mereka di situ untuk berhenti gantian nyetir mobil. Nah jadi pas si Jarot ini udah mulai ada di belakang kemudi setir, si Jarot ini ngelihat dari spion tengah, di belakang mereka itu ada dua motor yang beriringan. Si Jarot ngerasa ada yang aneh. Akhirnya Jarot mutusin buat ngebiarin motor itu lewat duluan. Jadi pas motor ini ngelewatin si mobil, dia lewat, tiba-tiba si Jarot tuh cuma ngeliat ada satu orang dan satu motor. Laki-laki pakai jas hujan pada saat itu. Ternyata bukan hanya Jarot yang ngeliat, mereka berempat itu semua ngeliat kalau memang dua motor beriringan, jadi lampunya itu, lampu sorot mereka itu kelihatan. Dari belakang mobil ada dua,
Nah anehnya itu pas dia ngedahuluin si mobil, cuman ada satu motor gitu. Dan di situ tuh nggak ada jalanan buat kemana-mana karena cuma satu arah gitu kan. Di situ mereka mulai kayak lumayan agak-agak merinding, sampai akhirnya mereka lanjutin jalan sambil terus, ya udah kita baca-bacaan aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi. Nah di situ Ayu mulai ngerespon. Ayu tuh langsung kayak nyeletuk, ya udah semua sekarang kita fokus berdoa aja, kita banyakin istighfar biar nggak ada apa-apa lagi. Yang anehnya itu si Ayu memang semenjak dia masuk kawasan berhutan dan jalan berbatuan sampai tragedi-tragedi yang lain itu, Ayu itu nggak ngerespon apa-apa. Ayu itu cuman diem, nggak ngomong sepatah kata pun. Pada saat itu udah jam 1.30, udah setengah 2 pagi. Akhirnya mereka tiba di tempat di mana mereka mengantarkan barang. Setelah mereka mengantarkan barang itu selesai, akhirnya mereka inisiatif untuk mencari hotel di daerah Purwodadi. Nah, pas perjalanan mereka itu, si Ayu ini baru cerita, baru buka suara kalau pada saat mereka memasuki kawasan berhutan kayak gitu, ada sosok hitam gede itu di depan Abi. Jadi kayak nutupin pandangannya si Abi. Dan ada satu lagi kayak seekor kera gitu dengan taring yang panjang, mata merah, meneteskan air liur, itu ada di pangkuannya si Setio. Nah si kera ini lagi kayak ngejilat-jilatin mukanya si Setio. Suasana udah normal kembali. Di situ mereka udah mulai ngerasain lapar. Akhirnya mereka cari tempat makan. Nah pada saat itu mereka berhenti di tukang nasi goreng pinggir jalan. Mereka berhenti dan masuk untuk memesan nasi goreng. Terus si Ayu ini kebelet pipis. Dia itu minta izin sama tukang nasi goreng untuk minjem toiletnya. Kurang lebih 10-15 menit waktu berselang, si Ayu ini terlihat lari ketakutan. Nah si Jarot nanya, "Lo kenapa Yuk? Kok kayak ketakutan gitu?" Si Ayu ini cuma diem. Udah tangannya udah kayak keringat dingin, gemeter gitu. Nah ternyata si Ayu pada saat dia selesai buang air kecil, pas dia buka pintu untuk keluar, dia ngelihat sosok wanita, mukanya hancur, matanya merah, seakan-akan marah sama si Ayu. Dan wanita ini adalah wanita yang dia lihat juga waktu dia pertama kali masuk ke kawasan berhutan di daerah Blora itu. Setelah makan, mereka langsung menuju hotel untuk beristirahat karena esok harinya mereka sudah langsung pulang ke Jakarta, dan tentu saja mereka mampir dulu ke Semarang untuk mengantarkan si Ayu ini pulang ke rumah. Nah, itu adalah pengalaman mistis dari temen gue. Di sini gue mau ngasih pesan buat kalian semua, terutama buat gue juga. Kalau kita baru pertama kali ke sebuah tempat, jangan lupa untuk permisi. Terus kalau lo bawa kendaraan, setidaknya lo bisa mainin lampu dim, biar mereka nggak terganggu dengan kehadiran kita, dan kita menghormati keberadaan mereka. Buat kalian yang belum subscribe channel Ketan Story, silakan subscribe channel Ketan Story, klik tombol lonceng, like, komen, dan share video dari kita. Tetap di Ketan Story. Ketemu setan, story!